Hai guys, udah lama ya kita nggak dengar kabar dari Alireza Firuja dan Daniel Dubov. Kalau Daniel Dubov terkenal karena mendapat sebutan sebagai Michael Tal modern, sementara Alireza Firuja pemain catur yang sebelumnya membela Iran, kemudian pindah ke Prancis dan memecahkan rekornya Magnus Carlsen menjadi pemain yang memiliki Elo rating 2800 dengan usia paling muda. Nah, teman-teman, mereka ketemu di babak terakhir Title Tuesday Bleed November Late 2022. Ini turnamen yang diadakan secara daring. Nah, langsung saja kita lihat permainan mereka. Karena ini pertandingan yang jarang banget kita lihat kembali ya, Alireza lawan Daniel Dubov. Alireza pegang bow putih memulai dengan langkah E4, dijawab Daniel Dubov E5, putih kuda F3, hitam kuda C6. Kemudian Alireza memilih pembukaan Ruy Lopez opening dengan ciri khas gajah di petak B5. Hitam A6, putih gajah 4, hitam kuda F6, dan putih lakukan rokade. Hitam gajah E7, putih D3, dan hitam B5. Putih gajah B3, hitam D6, putih C3. Hitam lakukan rokade, putih H3, dengan ide mencegah gajah ke petak G4. Ini masih fase opening, teman-teman, karena baru 9 langkah. Dan hitam kuda A5, dengan tujuan memakan gajah terang milik putih. Ya, putih jelas menolak karena kekuatan dalam pembukaan Ruy Lopez ini bagi pemain putih adalah gajah terangnya. Hitam mainkan C5, putih D4. Hitam memukul pion D4 dengan pion C memukul pion D4, hitam gajah D7. Putih A3, hitam benteng benteng C8, putih kuda C3, dan hitam kuda C4. Ya, ciri khas dari permainan Daniel Dubov adalah permainan yang sangat taktikal. Kalau kita bisa balik sebentar, di sini putih sebenarnya bisa mendapatkan satu pion ya di petak E5. Kenapa putih nggak lakukan itu? Bakal jadi pertanyaan, dan supaya teman-teman nggak penasaran, kalau misalkan putih memukul pion E5, kemudian memukul kembali, sebenarnya ini bisa dilakukan oleh putih. Nah, tapi permainan akan menjadi terbuka, dan hitam akan memilih gajah E6. Nah, sebenarnya dikatakan dalam posisi ini putih unggul. Nah, tapi ada beberapa hal yang mendasari kenapa pemain nggak mau melakukan itu. Contohnya kenapa Alireza nggak mau terburu-buru untuk makan pion E5. Karena dia tahu gaya bermainnya Daniel Dubov tuh permainan yang terbuka dan taktikal. Jadi dia mau lebih santai aja. Dan nggak mau bermain dengan gayanya Daniel Dubov. So dia main A3. Hitam benteng C8, putih kuda C3, dan hitam kuda C4. Putih kuda E2, hitam memukul pion D4, kemudian kuda F3 memukul pion D4, dan hitam benteng E8. Putih kuda G3, hitam gajah F8, dan putih B3. Hitam kuda E5, dan putih gajah B2. Lihat bagaimana cara mengoptimalkan perwira yang dilakukan oleh Alireza Firuja, teman-teman. Susunan buahnya sangat menarik dan sangat bagus. Dengan tujuan masuk ke petak F5 dan kemudian mengincar pion D6 juga ganggu sayap raja milik Daniel Dubov, hitam merespon dengan G6. Putih menteri D2, hitam gajah G7, dan putih benteng A ke petak D1. Yap, tujuannya adalah untuk menyerang pion lemah di petak D6. Hitam H5, putih F4, hitam kuda C6, putih kuda F3. Nah, di sini jelas ya udah unggul buat Alireza Firuja dengan waktu 1 menit 55 detik dan lawan 1 menit 53 detik. Kenapa? Karena susunan buahnya sangat bagus banget, teman-teman. Ideal banget. Kemudian Daniel Dubov menyerang dengan langkah H4. Ya, kuda memukul pion H4. Daniel Dubov, kuda memukul pion E4. Boom. Gajah memukul kuda. Hitam menteri memukul kuda. Dan putih raja H2. Hitam melakukan pertukaran gajah, menteri memukul gajah, dan hitam menteri E7. Yap, tapi di sini hitam memiliki kelemahan pada pion di titik D6. So putih kembali menteri D2, hitam benteng C7, dan putih menyerang dengan langkah F5. Hitam kuda E5, putih memukul pion G6, hitam memukul pion, dan putih menteri memukul pion D6.
Kemudian hitam gajah C6, putih gajah memukul pion G6. Sudah 2 pion keunggulan yang dimiliki oleh Alireza Firouzja. Daniel Dubov, benteng D7, menteri memukul menteri. Benteng E memukul menteri. Kemudian putih gajah F5. Hitam benteng C7, putih benteng D6, dan hitam kuda F7. Teman-teman bisa tebak apa yang harus dilakukan Alireza di posisi ini, teman-teman, dengan keunggulan 2 pion. Yap, dengan keunggulan waktu 1 menit dan Daniel Dubov tinggal 5 detik. Dan dengan keunggulan 2 pion ini, tipsnya adalah menyederhanakan permainan. Jadi dalam permainan catur, kalau kita nggak bisa skakmat raja lawan, kita bisa menang lewat keunggulan materi yang sudah dimiliki. Dan kemudian memaintain materi itu, keunggulannya, untuk menang. Nah, di sini langkah Alireza Firouzja adalah benteng G6, raja F8, dan gajah E6. Yap, membawa permainan disederhanakan menuju babak endgame. Hitam gajah B7, putih benteng G ke petak F6, hitam raja E8, gajah memukul kuda, semuanya ditukar. Dan menyisakan endgame raja kuda dan putih memiliki 4 pion, sementara hitam raja gajah dan 2 pion. Alireza kuda F5, hitam raja E6, putih G4, hitam raja E5, putih raja G3, dan hitam A5. Putih B4. Ya, ini posisional yang harus dilakukan. Jangan menempatkan buah kalian, pion kalian di petak yang satu warna dengan gajah lawan yang dimiliki. Hitam memukul pion, pion memukul pion, dan hitam gajah E4. Nah, Alireza udah unggul 2 pion, dia membiarkan kuda di petak F5 dimakan, karena ya akan tetap menang dengan endgame apabila gajah memukul kuda F5. Hitam gajah D3, putih H5, hitam gajah E4, putih H6, hitam raja F6, dan pion tidak tercegah untuk promosi. Ya, di game kali ini mungkin kita nggak lihat ya permainan taktikal yang memburu raja, tapi kita lihat bahwa Alireza Firouzja bermain dengan posisional tingkat tinggi ya, dan bisa kita tiru, teman-teman. Dan akhirnya Alireza keluar sebagai juara, teman-teman. Spesial karena di babak terakhir mengalahkan Daniel Dubov. Apa komentar kalian, teman-teman? Kita ngobrol di sana. Jangan lupa bantu aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa ikutin TikTok RL Chess, guys. Karena saya juga ingin mengenalkan catur di pertiktokan duniawi. Terima kasih. Dan sebentar lagi kita akan nonton turnamen Champion Chess Tour, juga Speed Chess Championship ya, teman-teman. Makanya tetap stay di YouTube RL Chess.